Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Ya, kalau kemarin kita di video yang pertama kita sampai di limit fungsi untuk X mendekati A ya. Jadi kemarin kan kita untuk sampai di sini kan kemarin limit untuk X-nya mendekati A ya. Prinsipnya caranya sama dengan untuk limit fungsi fx untuk X mendekati 0, prinsipnya sama, yaitu nanti cara penyelesaiannya yaitu yang pertama kita faktorkan ya, kita faktorkan ya, atau nanti kita bisa juga dirasionalkan ya. Jadi intinya nanti cara penyelesaiannya sama dengan ini ya, untuk X mendekati A. Tapi untuk lebih mudahnya kamu perhatikan contoh yang pertama dulu sekarang ya. Contoh yang pertama ini adalah untuk limit X mendekati 0 ya, yaitu 2x kuadrat plus 3x dibagi x ya. Kamu cukup melihat di bawahnya ini, kalau nolnya ini kita masukkan ya kan, kalau nolnya ini kita masukkan, nah kan nilainya 0 di bawah ini, maka berapapun yang dibagi 0 kan tak hingga ya. Nah, sesuai dengan aturan yang kemarin berarti kan harus difaktorkan atau dirasionalkan gitu kan ya. Nah, maka caranya ini apa? Caranya ini berarti ini kamu faktorkan ya, agar yang atas dengan yang bawah ada yang dicoret ya. 2x kuadrat plus 3x kalau kita keluarkan, x nya kita keluarkan ya, menjadi apa ini? 2x plus 3 ya, ini per x ya. Kalau sudah difaktorkan maka boleh dicoret, ini dicoret, ini dicoret ya, maka sama dengan 2x plus 3 ya. Maka ini baru boleh dimasukkan x nya, maka x nya sama dengan 0, berarti sama dengan 2 kali 0 ditambah 3 ya, maka sama dengan 3. Ini hasilnya. Itu contoh yang pertama. Sekarang contoh yang kedua. Contoh yang kedua ya, yaitu limit untuk X mendekati 0 6x pangkat 5 min 4x yang di bawah 2x kuadrat plus x sama. Ini kalau kamu masukkan x nya ke bawah ini kan 0 ditambah dengan 0 ya, sama dengan kan 0, karena berapapun yang dibagi 0 kan tak hingga ya. Maka ini harus kamu faktorkan ya. Maka pemfaktorannya cukup kamu keluarkan saja x nya, maka ini menjadi x dikeluarkan menjadi apa nih, 6x pangkat 4, ini min 4 dibagi ini x nya juga dikeluarkan menjadi x, berarti menjadi 2x plus 1 ini kan ya. Nah, kalau sudah demikian maka yang atas dengan bawah ini boleh dicoret, maka kan hasilnya 6x pangkat 4 min 4 per 2x plus 1. Kalau sudah ada yang dicoret maka nolnya baru boleh dimasukkan, maka ini menjadi 6 0 pangkat 4 min 4 ya, ini 2 kali 0 plus 1, maka hasilnya adalah min 4 per 1, berarti hasilnya min 4. Baik anak-anak, sekarang contoh yang berikutnya masih tetap yaitu untuk X mendekati 0 ya, sama. Ini kalau nolnya kita masukkan kan hasilnya 0 di bawah, maka kan tak hingga, maka bentuk ini harus difaktorkan atau dirasionalkan ya, karena bentuknya ada akarnya ya, maka ini dirasionalkan. Maka untuk merasionalkan itu adalah dikalikan dengan bentuk sekawan ya, dikalikan dengan bentuk sekawan, dikalikan ya, dikalikan bentuk sekawan ya. Maka bentuk sekawannya berapa? Ini adalah 3 min akar 2x plus 9 per x. Bentuk sekawannya itu apa? Bentuk sekawannya kalau di sini min maka di sini apa? Plus ya. 3 plus akar 2
2x plus 9. Maka yang bawah juga sama, 3 plus 2x plus 9. Untuk mengalihkan bentuk sekawan, itu yang kamu kalikan yang atasnya ini adalah depan dengan depan, belakang dengan belakang saja ya. Maka ini kita tulis langsung saja, kita tulis ini 3 kali 3 9 ya. Min kali plus adalah min, jangan lupa dikasih tanda kurung ya, karena akar kali akar kan akarnya hilang. Berarti jadi apa nih, 2x plus 9 per yang bawahnya masih tetap ya, x kali 3 plus 2x plus 9. Oke ya, maka ini 9 dikurangi 9 ya, berarti benar berapa? 0 ya. Oke, berarti ini boleh dicoret ya, maka sama dengan tinggal min 2x per ya, per x kali 3 ditambah 2x plus 9 ya. Karena harus ada yang dicoret, ini kan bentuk perkalian, ini bentuk perkalian ya kan, ini kalau boleh dikurung gini boleh ya, maka ini boleh dicoret x nya. Maka ini adalah min 2 per 3 plus 2x plus 9. Kalau sudah ada yang dicoret, baru x nya sama dengan 0 ini boleh dimasukkan. Berarti min 2 per 3 ditambah, berarti ini akar berapa? 0 ya, 2 kali 0 kan 0 plus 9 ya, dengan min 2 per 3 plus akar 9 berapa? 3 ya, maka hasilnya adalah min 2 per 6. Hasil terakhirnya adalah min 1/3. Baik anak-anak, sekarang kita masuk di yang ketiga ya. Jadi yang ketiga itu adalah untuk x nya mendekati tak hingga. Jadi yang pertama itu kan x mendekati a ya, yang kedua x mendekati 0, yang ketiga x mendekati tak hingga. Untuk x mendekati tak hingga itu nanti ada dua bagian ya. Yang pertama untuk limit x tak hingga, itu fungsi x dibagi dengan fungsi gx ya. Karena ini tak hingga, maka otomatis ini nanti kan hasilnya tak hingga dibagi tak hingga. Kalau langsung disubstitusikan, maka ini kan hasilnya tak tentu. Nah, maka ini tidak boleh, maka harus diapakan? Harus dibagi dengan pangkat tertingginya, harus dibagi pangkat tertinggi ya. Ya nanti kita berikan contoh, ini teorinya dulu. Jadi nanti kalau bentuknya adalah bentuk pembagian semacam ini kan, kalau tak tentunya ini ya, ini langsung dimasukkan ya, itu hasilnya kan tak tentu ya, maka harus dibagi dengan pangkat tertinggi ya. Karena pangkat tertinggi otomatis hasilnya nanti akan mendapatkan hasil yang bukan tak tentu ya. Terus yang kedua untuk limit x mendekati tak hingga, yaitu yang bentuknya adalah fungsi x akar dikurangi dengan akar fungsi gx. Ini kalau langsung disubstitusikan hasilnya kan tak hingga dikurangi tak hingga, ini juga tidak boleh. Maka kalau bentuknya nanti semacam ini harus dikalikan dengan bentuk sekawan ya. Bentuk sekawan itu kalau ini min, maka nanti dikalikan dengan bentuk sekawannya adalah plus itu ya. Dan yang perlu juga kamu ketahui bahwa konstanta berapapun kalau dibagi tak hingga itu nilainya adalah 0 ya. Konstanta berapapun, misalkan saja 4 dibagi tak hingga ya 0, atau 10 dibagi tak hingga ya 0 gitu ya. Oke, kita masuk di contoh soalnya.
Kita masuk di contoh soalnya nomor 1, yaitu limit untuk X tak hingga ya, maka 3X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8 dibagi dengan 9X kuadrat min 16 ya. Seperti yang dikatakan tadi, maka dibagi dengan pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya berapa? Oh, yang di atas ini pangkat tertingginya 2, yang di bawah juga 2. Maka nanti semuanya ini masing-masing dibagi dengan pangkat tertinggi, yaitu dibagi dengan pangkat X pangkat 2. Maka cara penyelesaiannya adalah limit X, tentu ya, maka ini dibagi langsung. 3X kuadrat dibagi dengan X kuadrat min 2X dibagi dengan X kuadrat min 8 dibagi dengan X kuadrat. Nah, ini yang bawah juga sama, 9X kuadrat dibagi dengan X kuadrat, ini min 16 juga dibagi dengan X kuadrat ya. Oke, sekarang masih kita tulis limit X mendekati tertentu ya, maka 3X pangkat 2 dibagi, nah ini kan boleh dicoret, maka hasilnya berapa nih? 3. Ini hasilnya adalah 2 per X ya kan, ini 1 ini 2, ini tetap ya. Nah, ini 9 ya, min 16 2 ya. Kalau sudah dibagi masing-masing, maka tak tentunya boleh dimasukkan ya, boleh dimasukkan, maka hasilnya berapa? Nah, otomatis ini 3, 2 dibagi tak tentu tak hingga 0 ya, 8 dibagi tak hingga juga 0, ini 9, 16 ini juga 0, berarti hasilnya ini adalah 3 per 9 atau 1/3. Baik, sekarang masuk di contoh berikutnya. 3X min 5 dibagi 2X kuadrat plus 4X plus 5 ya. Ini tetap berlaku untuk X nya tak hingga ya, maka dibagi dengan pangkat tertingginya. Kamu lihat di sini, maka di sini pangkat tertingginya adalah X pangkat 2, maka masing-masing ya, masing-masing dibagi dengan X pangkat 2. Maka limit untuk X mendekati tak hingga ya, maka ini adalah 3X dibagi dengan X pangkat 2 min 5 dibagi X pangkat 2. Yang bawah juga sama, 2X pangkat 2 dibagi X pangkat 2 plus 4X dibagi X pangkat 2 plus 5 dibagi X pangkat 2 ya. Sekarang masing-masing dibagi, maka ini menjadi 3 per X ya kan, ini tetap ya. Yang bawahnya adalah 2 ya, ini adalah 4 per X, di sini adalah 5X pangkat 2. Oke, kalau sudah masing-masing dibagi, maka sekarang tak hingganya ini dimasukkan ya. 3 dibagi tak hingga berarti berapa? 0 ya. 5 dibagi tak hingga berarti adalah 0. 2 ini tetap plus 4 ini bagi tak hingga 0, yang ini adalah juga 0 ya, maka hasilnya adalah 0 per 2. 0 dibagi 2 berapa? Hasilnya adalah 0. Oke ya. Baik anak-anak, sekarang contoh yang berikutnya, yaitu limit X min 2 dalam kurung kuadrat dibagi 2X plus 1 ya. Karena di sini ada bentuk semacam ini, maka ini dijabarkan dulu. Itu limit X mendekati tak hingga, ini kalau dijabarkan kan X kuadrat 2 kali X kali min 2 min 4 X min 2 kuadrat plus 4 per 2 nya tetap ya, 2X plus 1 ya. Masih ingat kan ini penjabarannya? Ini kan penjabarannya kan sama dengan, yaitu
X min 2 kali X min 2 gitu kan ya. X kali X kuadrat, X kali min 2 X min 2 kali X min 2X ya. Terus min 2 kali min 2 plus 4, maka ini kan sama dengan X kuadrat min 4X plus 4 ya. Maka cara cepatnya X kuadrat 2 kali X kali min 2 min 4X min 2 kuadrat plus 4. Oke, setelah dijabarkan semacam ini, maka masing-masing ini penyebut dan pembilang itu dibagi dengan pangkat tertingginya dari pembilang ini ya. Jadi dibagi dengan pangkat tertingginya ini kan X. Nah, maka masing-masing dibagi dengan X. Oke, maka di sini akan menjadi limit ya, X kuadrat dibagi dengan X min 4X dibagi dengan X plus 4 dibagi dengan X per, maka di sini 2X dibagi dengan X 1 dibagi dengan X gitu kan ya. Nah, maka ini sama dengan X kuadrat dibagi X berarti apa? X ya, X min 4X ini berarti min 4, ini adalah tetap 4X, ini tetap, ini berarti 2 ya. X dibagi X kan ini 1/X. Nah, kalau masing-masing sudah dibagi, maka tak hingganya ini dimasukkan. X nya ini berarti ini tak hingga ya, min 4 ditambah 4 dibagi tak hingga berarti 0 ya, per 2 0 gitu kan ya. Maka ini hasilnya adalah apa? Hasilnya adalah tak hingga itu ya. Nah, hasilnya tak hingga ini. Oke, baik anak-anak, sebenarnya cara penyelesaian tadi soal yang ABC tadi ya, ada cara cepat untuk penyelesaiannya, tapi kamu tetap bisa berikan cara pada umumnya ya. Ada cara yang lebih cepat untuk penyelesaiannya, tapi Anda juga harus tahu cara secara umumnya. Cara cepatnya demikian. Jadi tadi kan untuk pangkat tertinggi, untuk limit X tak hingga, tadi kan secara bentuk umumnya, misalkan di sini adalah AX pangkat M ditambah dengan B X pangkat M min 1 ya, ditambah dan seterusnya ya, dibagi dengan P X pangkat N ditambah dengan Q X pangkat N min 1 dan seterusnya ya. Bentuk ini adalah kita bisa menentukan nilainya tanpa mencari jawaban yang cukup panjang tadi. Anda cukup melihat pangkat tertingginya di penyebut dan pangkat tertingginya di pembilang ya. Di sini A, B, C boleh, B, Q, R boleh, cuma ini saya tulis A, B dan B, Q saja ya. Oke, sekarang nanti soal-soal yang A, B, C tadi kita cocokkan dengan rumus cepatnya ini. Rumus cepatnya ini ditulis demikian: jika M kurang dari N, maka L ini nilainya adalah 0. Jika M nya sama dengan N, maka nilai L nya ini sama dengan A per B. Jadi kalau M nya sama dengan N, nanti nilainya adalah A per B. Kalau M nya kurang dari N, nilainya adalah 0. Yang ketiga, jika M nya lebih besar dari N ya, maka L nya adalah nilainya, ini ada 2, tergantung nanti nilai A nya itu apa ya. Jadi nilainya bisa tak hingga untuk A nya yang lebih besar dari 0, dan min tak hingga untuk A nya kurang dari 0. Artinya ini, kalau A nya nanti di sini positif ya, maka hasilnya adalah tak hingga saja
kalau A-nya kurang dari 0 hasilnya min tak hingga, gitu ya. Nah, maka kita cek dengan soal-soal tadi yang ABC tadi ya. Yang ABC tadi kita lihat soalnya. Oke. Coba ini yang A tadi ya, yang A. Kita lihat di sini. Di sini adalah ini kita anggap sebagai M-nya, ini adalah N-nya. Ya kan? Kan ini sama. Nah, ini kan sama. Ini kan sama. Berarti otomatis ini kan M sama dengan N ya. Karena sama, maka sesuai dengan rumusnya tadi adalah sama dengan A per B, karena sama. M sama dengan N. Nah, ini tadi yang A itu adalah sama. Pangkat penyebutnya dan pangkat pembilangnya, pangkat tertingginya sama, yaitu X pangkat 2. Maka hasilnya kamu langsung A per B, ini A nya, ini B nya, berarti hasilnya berapa? Yaitu hasilnya 3/9, hasilnya adalah 1/3 ya kan, sama dengan ini. Nah, sama kan ya, cuma ini caranya lebih cepat. Oke, ini yang A. Sekarang yang B. Yang B tadi kita lihat, sekarang yang B ya. Yang B kita lihat di sini. Penyebutnya dan pembilangnya di sini pangkatnya adalah 1, di sini pangkatnya adalah 2. Maka di sini apa? M-nya adalah kurang dari N. Nah, kita lihat tadi rumusnya. Kalau M kurang dari N, maka hasilnya 0. Tanpa kamu hitung, kalau kamu hafal dengan rumus ini, pokoknya pangkatnya itu M-nya kurang dari N ya, maka hasilnya 0. Kita lihat di sini tadi ya. Di sini kan aturannya M-nya kan 1, N-nya kan 2. Berarti kan M-nya kurang dari N. Maka ini jawabannya 0. Nah, sama kan dengan ini? Nah, sama. Terus yang ketiga tadi. Yang ketiga tadi ini. Ya. Kamu lihat di sini setelah kita jabarkan ya. Ini M-nya, ini N-nya, maka ini apa? M-nya lebih besar dari N. Ya. Cuma di sini ada 2 ya. Ada 2 anak-anak. Kalau A-nya lebih besar dari 0, maka hasilnya tak hingga. Kalau A-nya kurang dari 0, maka hasilnya min tak hingga. Nah, kita lihat di sini. A-nya berapa? Oh, A-nya 1. Ya kan? Kan ini A-nya 1. Ya, kalau di sini min 3, berarti A-nya kan kurang dari ya. Maka hasilnya langsung bisa ditentukan. Oh, kalau begitu, kalau M-nya lebih besar dari N sesuai dengan aturan rumus ini, maka hasilnya adalah tak hingga. Maka ini hasilnya apa? Tak hingga, sama kan? Hasilnya juga tak hingga. Nah, oke gitu ya. Ini untuk cara cepatnya. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya anak. Sekarang perhitungan limit tak hingga kalau bentuknya adalah semacam ini. Jadi akar fungsi X dikurangi akar fungsi Gx ya. Ini kalau disubstitusikan langsung kan ini berarti tak hingga dikurangi tak hingga. Maka kalau bentuknya semacam ini harus dikalikan dengan sekawannya ya. Dikalikan dengan sekawannya ya. Ya, sekawannya kalau min berarti nanti sekawannya apa? Plus, begitu ya. Tapi kalau nanti bentuknya yang ininya plus, misalkan gini ya, fungsi fx ditambah dengan fungsi gx ya. Nah, maka kalau sininya tambah, maka langsung jadi tak hingga ditambah dengan tak hingga, hasilnya adalah tak hingga. Kalau plus boleh langsung ya, tapi kalau untuk pengurangan harus dikalikan dengan bentuk sekawan. Sehingga kalau ada contoh semacam ini, limit X tak hingga akar X plus 5 ditambah 2 akar 2X min 1, maka ini langsung saja. Maka ini adalah tak hingga, tak hingga, hasilnya adalah tak hingga. Seperti ini kalau penjumlahan. Tapi kalau pengurangan tidak, teman-teman. Nah, semua. Sekarang kalau pengurangan. Ini contohnya pengurangan. Nah,
Kalau bentuk pengurangan semacam ini, maka ini nanti harus dikalikan dengan bentuk sekawannya, ya. Dikalikan dengan bentuk sekawannya. Maka bentuk sekawannya ini berapa? Nah, bentuk sekawannya ini adalah, ya, berarti ini akar 4x plus 8. Ini karena min, berarti bentuk sekawan adalah plus, ya. Ini adalah 2x min 3. Yang bawah ini juga sama, berarti ini adalah 4x, ini 4x ya, plus 8 ditambah dengan 2x min 3. Perkalian bentuk sekawan itu depan dengan depan, belakang dengan belakang, ya. Jadi yang atas dulu dikalikan, yang atas dikalikan menjadi akar kali akar, berarti kan akarnya hilang, berarti ini 4x plus 8. Yang belakang ini dikasih kurung kalau yang belakang, ya. Maka ini adalah hasilnya 2x min 3 per, nah ini berarti hasilnya adalah ini kan ya, 4x plus 8 ditambah dengan 2x min 3. Oke, nah sekarang ini menjadi 4x plus 8 min dengan 2x min 2x min dengan min plus 3. Ininya tetap ya, jadi ini tetap 4x plus 8 2x min 3. Oke, sama dengan ini berarti 4x dikurangi 2x, 2x 8 dengan 3 berarti 11 per, ya, ternyata tetap itu 4x plus 8 ditambah dengan 2x min 3. Oke, sekarang kita kembali ke rumus, karena rumus yang tadi pangkat tertinggi tadi yang di contoh sebelumnya, ya. Ini kan bentuk penyebut dan pembilang, maka ini dibagi dengan pangkat tertingginya. Pangkat tertingginya ini berarti yang di dalam ini, yang dalam penyebut ini akar x, ya. Pangkat tertingginya adalah akar x, maka ini akan menjadi 2x dibagi dengan akar x ditambah dengan 11 dibagi dengan akar x. Yang bawah otomatis ini adalah 4x plus 8, ini berarti ada x nya, ini juga ada x nya, ini plus 2x per x min 3x. Oke, maka sekarang tinggal kita lihat hasilnya. Berarti sekarang di sini adalah 2x dibagi akar x, ini berarti sama dengan 2 akar x. Ini tetap 11 akar x per, ini berarti sama dengan 4 plus 8x, ya, ditambah dengan 2 min 3 per x, ya, 2 akar x. Maka ininya kita masukkan sekarang di sini, ya, tak hingganya nih, maka ini menjadi tak hingga, ya. Ini 11 dibagi tak hingga adalah 0 per, ini berarti menjadi 4, ini menjadi 2, ya. Maka tak hingga dibagi dengan bilangan berapapun hasilnya adalah tak hingga, itu ya. Oke, baik anak-anak, contoh yang berikutnya sekarang, bagaimana kalau soalnya itu adalah dalam bentuk di dalam akarnya ada kuadratnya, ya. Maka syaratnya adalah kamu tetap, karena di sini adalah min, ya, maka caranya adalah ini dikalikan dengan bentuk sekawannya, ya. Maka bentuk sekawannya berarti kan akar x kuadrat ditambah 4x ditambah 9, ya. Kalau ini min maka bentuk sekawannya adalah plus, ya kan. Maka di sini adalah
akar X kuadrat min 10X plus 5. Sama, yang bawah juga sama, berarti X kuadrat 4X plus 9 ditambah akar X kuadrat min 10X plus 5. Oke, maka untuk mengalikannya itu yang dikalikan yang atas dulu, depan dengan depan, belakang dengan belakang, itu untuk perkalian bentuk sekawan ya. Maka ini hasilnya adalah X kuadrat plus 4X plus 9. Ini kan, ini kali ini. Oke, dikasih kurung. Nah, maka yang sekarang yang belakang dengan belakang, maka tetap X kuadrat min 10X plus 5 ya. Jadi kalau perkalian akar, kamu tinggal menghilangkan akarnya saja nanti. Oke ya, dibagi dengan, nah yang ini tetap ya, berarti akar X kuadrat plus 4X plus 9 ditambah akar X kuadrat min 10X plus 5. Oke ya. Nah, sekarang dilihat pangkat tertingginya itu adalah berapa ya. Dilihat kamu pangkat tertingginya, tapi sebelum dilihat pangkat tertingginya, yang atas ini kamu selesaikan dulu ya kan. Ini dengan ini kan boleh dicoret ini. Nah ini 4X dengan min 10X berarti 14X ya. Ya 14X. Terus 9 min dengan 9 dikurangi 5 berarti 4 ya. 4. Yang bawahnya masih tetap ini. Bawahnya tetap yaitu X kuadrat plus 4X plus 9 plus X kuadrat min 10X plus 5 gitu ya. Sama dengan, nah sekarang dilihat di sini pangkat tertingginya itu kan X akar X kuadrat ya. Akar X kuadrat itu kan sama dengan X ya. Maka pangkat tertingginya adalah X, jadi ini adalah 14X dibagi dengan X ditambah dengan 4 dibagi dengan X per ya, yang bawahnya ini berarti akar X kuadrat per X kuadrat ditambah dengan 4X dibagi X kuadrat ditambah 9 dibagi X kuadrat ditambah ini akar X kuadrat dibagi X kuadrat min 10X dibagi X kuadrat ditambah 5 dibagi X kuadrat ya. Nah, oke, maka ini adalah sama dengan 14 per 4 per X ya. Nah, maka yang ini hasilnya berapa? Yang di sini maka boleh dimasukkan sekarang, dimasukkan nilainya ya, dimasukkan nilainya, boleh langsung dimasukkan nilainya. Berarti nilainya ini adalah 14 ya, 14 bisa taruh sini aja, ini enggak usah dulu, ini langsung dimasukkan boleh. Berarti nilainya ini adalah 14 ditambah dengan 4 dibagi tak hingga adalah 0 per ya, ini berarti ini 1, ini 0, ini 0 ya gini kan. Nah, ini kan X kuadrat dibagi X terus kan 1, 4X dibagi tak hingga adalah 0 ya, ini juga sama, berarti plus ini juga 1 min 0 plus 0. Nah, gini kan ya, berarti ini 14 per akar 1 ya 1, akar 1 juga 1, berarti 14 dibagi 2 sama dengan 7. Ini kalau cara panjang ya, cara panjang. Untuk cara pendeknya ya nanti kamu lihat rumus sebagai berikut. Baik anak-anak, untuk soal berikutnya sekarang, kalau bentuk di dalam akarnya itu ada kuadratnya, nah, cara penyelesaiannya seperti apa ya. Maka ini untuk memudahnya, maka Pak Fadil akan berikan yaitu cara cepatnya.
Sebenarnya kalau cara panjangnya ya sama, ini dikalikan dengan bentuk sekawannya ya, dikalikan dengan bentuk sekawannya, terus nanti caranya seperti tadi. Nah, cuma sekarang ini Pak Fadil kasih yaitu cara cepatnya ya, tapi ini khusus ya, khusus untuk yang A(x) dan B(x) di dalamnya akar ini ya. Misalkan ini adalah ABD nya, A(x), BX plus C, yang di sini adalah B² plus G per R. Tandanya di sini min syaratnya ya. Oke, maka caranya kamu nanti hanya melihat yaitu nilai A-nya dan nilai B-nya. Kalau A-nya kurang dari B, tapi syaratnya ini harus kuadratnya sama ya. Kalau kuadratnya nggak sama tidak bisa ya, syaratnya kuadratnya harus sama, yang sini sama sini ya. Maka kalau melihat nanti kamu tinggal melihat saja A sama B nya nilainya. Kalau A nya itu ternyata kurang dari B, maka nilainya adalah min tak hingga. Kalau A nya itu kurang dari B ya, berarti kan otomatis besaran P, maka hasilnya di sini adalah min tak hingga. Nah, tapi kalau A nya sama dengan B, maka rumusnya adalah B min Q dibagi 2 akar A. Kalau A nya nanti lebih besar dari B, maka hasilnya adalah tak hingga. Oke, kita langsung masuk ke contohnya. Nah ini, kamu lihat di sini. Di sini kan X², di sini X². Berarti sini apa? A-nya ini berapa? A-nya 1, B-nya juga 1 ya kan? Berarti otomatis ini A-nya sama dengan B. Tadi kalau A-nya sama dengan B, rumusnya apa? Ini rumusnya ya. Rumusnya kalau A sama dengan B adalah L B min Q dibagi dengan 2 akar A ya. B nya berapa? Di sini B nya berarti 4. Nah, Q nya berapa? Ini P ini Q ya, Q nya min 10, berarti min 10 dibagi dengan 2 akar A. A nya berapa? 1 ya, maka ini sama dengan 4 dikurangi ini berarti menjadi berapa? 14 ya, 14. Akar 1 kan 1, ini 2, maka hasilnya adalah 7 ya. Seperti ini caranya kalau menggunakan rumus cepat ya. Maka untuk yang berikutnya juga sama, misalkan yang D ini. Yang D ini kita lihat di sini A-nya adalah 3, P-nya adalah 1, berarti kan A lebih besar dari B ya. Jadi rumusnya kalau A lebih besar dari B, berarti hasilnya adalah tak hingga. Maka ini tanpa kamu hitung panjang, ini jawabannya langsung tak hingga gitu ya. Nah, terus yang soal terakhir juga sama, di sini dilihat ini A nya berapa? A nya 2, terus B nya adalah 3. Otomatis di sini kan A nya kurang dari B ya kan. Kalau A nya kurang dari B, maka hasilnya tadi apa? Kalau A kurang dari B, hasilnya adalah min tak hingga. Maka ini sebenarnya kalau dihitung dengan cara panjang, nanti akan ketemunya adalah min tak hingga. Nah, saya kira itu Pak Fadil memberikan materi untuk video yang kedua ini ya. Nanti untuk soal-soal ceritanya silakan kamu kerjakan di soal yang dikirim di Pak Fadil ya. Tapi sebelum saya akhiri, tidak ada salahnya nanti kamu terus belajar ya, terus semangat dan jangan kendor dalam belajarnya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.